Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 9 mata pelajaran KWU kelas 12 KPR, kita akan membahas tentang strategi memulai bisnis atau strategi memulai suatu usaha yang tepat, ya. Jadi cara memasuki dunia usaha itu sebenarnya 3 cara memasuki dunia usaha. Yang pertama itu merintis usaha baru, membentuk dan mendirikan usaha baru dengan menggunakan modal, ide, organisasi, dan manajemen yang dirancang sendiri. Jadi kalau kita akan memasuki usaha baru, sebenarnya kita tuh mencari pengalaman terlebih dahulu ya, pasti dengan berjualan misalkan makanan, minuman, atau barang dan jasa. Barangnya itu mungkin jenisnya kecil, pemesanannya kecil, juga harganya mungkin masih murah. Ya, jadi kita hanya bekerja sendiri tanpa bantuan pegawai atau orang lain. Kita pasarkan ke misalkan antara tetangga, teman, kemudian berkembang menjadi sosmed, semakin lama semakin banyak dikenal oleh masyarakat. Nah, itu namanya mulai mengalami perkembangan usaha kita. Tapi yang namanya usaha di mana-mana itu tidak langsung melejit. Ya, butuh proses, semuanya mulai dari nol. Nah, sebenarnya ada 3 bentuk usaha baru. Yang pertama perusahaan milik sendiri ya, jadi homemade ya, home industry. Jadi dikelola oleh diri kita sendiri. Misalkan kita memberikan makanan, produksi makanan, minuman, dan juga kerajinan dan lain sebagainya. Untuk persekutuan yaitu suatu kerjasama 2 orang atau lebih secara bersama menjalankan usaha. Jadi misalkan saya bekerja sama dengan si A. Saya bekerja dengan si A, terserah usaha kita apa. Jadi modalnya bersama, keuntungannya dibagi rata. Untuk perusahaan berbadan hukum, yaitu perusahaan yang didirikan atas dasar badan hukum dengan modal dan juga saham-saham. Jadi kalau kita adanya kerjasama, apalagi ini biasanya berkelanjutan menjadi perusahaan-perusahaan yang besar. Ya, jadi harus ada kerjasama dan juga dilindungi oleh badan hukum supaya tidak ada satu pihak yang dirugikan. Membeli perusahaan orang lain. Nah, jangan membeli perusahaan yang telah didirikan atau dirintis dan diorganisasi oleh orang lain dengan nama dan juga organisasi yang sudah ada. Jadi untuk membeli perusahaan orang lain itu biasanya yang dijual itu biasanya perusahaan yang sudah mungkin mau berhenti atau sudah bangkrut ya, contohnya seperti itu. Kemudian untuk kerjasama manajemen ya, suatu kerjasama antara entrepreneur dengan perusahaan besar dengan mengadakan persetujuan jual beli dan juga monopoli untuk menyelenggarakan usaha waralaba. Jadi penjualan itu sistemnya monopoli. Ya, jadi kalau kamu istilah penjualan sistem monopoli itu kalau kamu bisa menjalankan permainan monopoli ya seperti itu. Contohnya dari sistem monopoli untuk mendirikan suatu usaha waralaba. Kemudian ada 2 pendekatan untuk mencari peluang. Yang pertama pendekatan inside out dan juga idea generation. Untuk pendekatan berdasarkan gagasan sebagai kunci yang menetapkan keberhasilan usaha berdasarkan keterampilan sendiri dan juga kemampuan latar belakang dan penentuan usaha yang akan dirintis. Nah, kalau untuk pendekatan take outside in atau opportunity recognition itu sebenarnya pendekatan yang menekankan pada basis ide bahwa suatu perusahaan akan berhasil apabila menanggapi atau menciptakan suatu kebutuhan di pasar. Jadi ide-ide kita itu benar-benar harus cemerlang bagaimana kita itu mendirikan suatu usaha baru sehingga mudah dikenal atau lebih dibutuhkan sekali oleh masyarakat sekitar. Nah, semakin hasil barang kita lebih dibutuhkan oleh masyarakat, semakin tinggi daya tarik orang akan membeli hasil usaha kita tersebut. Nah, jadi untuk opportunity recognition merupakan pengalaman lingkungan, yaitu alat untuk mengembangkan yang akan ditransfer menjadi peluang-peluang ekonomi. Peluang-peluang itu apa? Seperti pengalaman A, B, C, banyak sekali. Namanya orang usaha itu pasti banyak sekali pengalaman, apalagi sudah senior ya. Untuk kompetensi dalam memulai usaha itu adalah kemampuan teknik, kemampuan pemasaran, kemampuan finansial, dan juga kemampuan hubungan. Untuk kemampuan tekniknya itu kemampuan tentang bagaimana memproduksi barang dan jasa secara menyajikannya ya. Jadi tekniknya itu penyajiannya harus tepat, baik ya, dan menarik pastinya ya. Untuk kemampuan pemasaran, nah bagaimana menentukan pasar dan juga pelanggan serta harga yang tepat.
Ya, jadi kalau untuk kita memberikan harga pasaran barang dagangan kita di dunia pasaran itu tidak boleh terlalu rendah juga tidak boleh terlalu tinggi, harus sesuai pasaran. Apalagi ada orang atau pihak yang menjual barang yang mirip dengan kita. Ya, jadi tidak boleh saling-saling merugikan, sebenarnya tidak boleh seperti itu. Namun eh, di lingkungan pasaran itu kadang ada juga pedagang yang nakalan supaya dagangannya laris, ada yang ya memikat lah, contohnya beli satu gratis satu, beli dua gratis satu, dan lain sebagainya, atau harganya itu lebih dikurangi atau ada diskon besar-besaran. Nah, seperti itu untuk menarik daya tarik ya para konsumen untuk membeli. Kemudian untuk finansial, kemampuan tentang bagaimana memperoleh sumber-sumber dana dan cara penggunaannya. Nah, kalau untuk membeli sumber-sumber dananya, cara penggunaannya itu dananya kita kalau mendirikan suatu usaha itu dananya siap tidak, dari mana, apa dari milik pribadi, keluarga, atau kita pinjam dengan pihak bank. Nah, seperti itu harus benar-benar ya. Kalau semakin banyak dana yang kita perlukan, pastinya kebutuhannya juga semakin banyak, peluangnya juga semakin baik sebenarnya ya. Untuk kemampuan hubungan, kemampuan tentang bagaimana cara mencari pemeliharaan dan juga pengembalian relasi, dan juga kemampuan komunikasi dan juga negosiasi. Negosiasi itu contohnya seperti tawar menawar tapi tidak merugikan loh ya. Jadi saya punya ini, kamu bisa apa? Oke, saya mau ini tapi kamu harus seperti ini. Nah, biasanya itu dengan menggunakan syarat. Kedua belah pihak itu ada hubungan timbal balik ya. Kemudian untuk beberapa hal penting dalam memulai usaha baru, ini adalah bidang dan juga jenis usaha yang dimasuki. Kemudian bentuk usaha yang akan dipilih, tempat usaha yang akan dipilih, organisasi usaha yang digunakan, jaminan usaha juga memungkinkan diperoleh, dan juga lingkungan usaha yang berpengaruh. Untuk fungsi dari kewirausahaan itu sendiri, untuk perusahaan kecil, ini kewirausahaan sangat besar perannya dalam kreativitas dan inovatif. Sebaliknya dalam perusahaan besar, fungsi kewirausahaan tidak begitu besar. Nah, namun untuk fungsi manajemennya itu sendiri, perusahaan kecil fungsi manajemennya relatif tidak begitu besar. Jadi perusahaan fungsinya ini karena didasarkan adalah dari fungsi-fungsi manajemen. Sebenarnya untuk fungsi-fungsinya ini tergantung dari pihak manajemen masing-masing dan juga dari pihak kewirausahaan masing-masing ya. Jadi memiliki ya, contohnya seperti kalau memiliki visi misi, mungkin manfaat, aturan dan lain sebagainya ya, macam-macam sekali. Untuk lingkungan usaha ini adalah lingkungan mikro, lingkungan yang ada yang ada kaitannya dengan operasi perusahaan seperti pemasok, karyawan, pemegang saham, majikan, manajer dan direksi, distributor, pelanggan, dan juga konsumen lainnya. Jadi mikro itu masih dalam lingkup satu perusahaan saja, di mana terdapat orang-orang tersebut. Ada bagian karyawan, ada bagian manajernya, direksi, distributor, dan lain sebagainya. Tapi untuk ini pemasok itu berkepentingan dalam menyediakan bahan ya. Jadi bagian riwa-riwi sebenarnya keluar masuknya barang, terus pembeli atau pelanggan. Nah, ini pelanggannya itu siapa sih, sering berlangganan. Pembelinya itu siapa. Untuk karyawan, nah orang yang terlibat langsung dalam perusahaan, karyawannya itu laki perempuan, bagian jabatannya seperti apa, yaitu namanya karyawan ya. Kemudian distributor, nah, untuk penyalur berbagai produk perusahaan yang sangat penting dan juga memperlancar penjualan. Distributornya itu agennya, penjualnya. Jadi kalau perusahaan itu sebenarnya memiliki bukan hanya satu distributor tapi banyak iya. Kemudian lingkungan makro, lingkungan luar yang dapat mempengaruhi daya hidup perusahaan secara keseluruhan, meliputi lingkungan ekonomi dan juga lingkungan teknologi. Kalau untuk lingkungan ekonomi itu dari tingkat inflasi, tingkat bunga, fluktuasi mata uang, dan lain. Untuk lingkungan teknologi, kemajuan teknologi dalam menciptakan barang dan jasa telah mampu memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar secara tepat. Ya, jadi
hanya kebutuhannya itu perusahaan hanya lingkup di luar, bukan hanya di luar di dalam perusahaan saja, namun di luar perusahaan yang keterkaitan dengan perusahaan tersebut. Untuk lingkungan sosial politik berpengaruh terhadap perubahan pemerintahan dan juga tidak berdampak pada perusahaan ekonomi. Nah, ini biasanya milik pemerintahan, perusahaan yang memiliki pemerintahan. Contohnya seperti PT, PG, seperti kopi, gula dan lain sebagainya. Misalkan ini ya untuk ruginya sebenarnya ditanggung perusahaan dari pemerintah. Jadi sebenarnya perusahaan itu walaupun rugi tidak terlalu berpengaruh ya. Jadi dari pusat sebenarnya. Untuk lingkungan demokrasi dan juga gaya hidup, kelompok masyarakat, gaya hidup, kebiasaan, pendapatan, struktur masyarakat dan lain sebagainya. Nah, ini contoh dari karyawan, pemasok dan juga penyalur pelanggan. Ini termasuk dalam ruang lingkup makro ya. Mikro. Ini dalam lingkup mikro. Terus kemudian kalau untuk ke manajemennya yang makronya itu ada inflamasi, teknologi, demografi, gaya hidup dan juga sosial politik. Nah, untuk analisis dampak pesaing ini ada peluangnya baru, kecenderungan ekonomi, faktor demografi, kemajuan teknologi dan lingkungan sosial hidup. Jadi dari keempatnya itu ada saling keterkaitan dengan peluangan baru. Untuk hambatan memasuki industri, sikap dan kebiasaan pelanggan. Jadi loyalitas pelanggannya itu kepada perusahaan baru masih kurang ya. Jadi sebaiknya perusahaan yang sudah ada justru lebih bertahan karena telah lama mengetahui sikap dan kebiasaan pelanggannya. Terus kemudian biaya perubahan, biasanya ini biaya kalau berubah-berubah nggak konsisten ya. Jadi awalnya itu habisnya mungkin misalkan 200 belanjanya habis 200 juta. Ini misalkan contohnya perusahaan besar ya. Kemudian buang berikutnya bisa jadi 1 miliar. Itu tidak konsisten. Yaitu juga merugikan. Untuk paten, merek dagang dan juga hak cipta. Kalau paten itu suatu pengakuan dari lembaga yang berwenang atas penempatan produk yang diberikan untuk membuat, menggunakan dan menjual penemuannya. Kalau untuk merek dagang umumnya itu berbentuk simbol, nama, logo, slogan, atau tempat dagang. Nah, biasanya kalau mendirikan perusahaan, kalau sebenarnya ini para konsumen supaya tertarik dengan barang dagangan kita ini biasanya logonya itu bagus. Kasih tulisan yang bagus, kata-kata yang bagus, gambar yang bagus, sekiranya penasaran, akhirnya membeli barang kita, cocok, bisa berlangganan. Nah, contohnya seperti itu. Hak cipta. Nah, untuk hak istimewa digunakan melindungi pencipta dari keorisinal ciptanya. Jadi kalau setiap kita menciptakan produk itu kan pasti produknya pasti orisinal kalau memang dari perusahaan langsung. Hati-hati ya, apalagi di zaman sekarang ini di Indonesia banyak sekali orang-orang yang menyalahgunakan. Misalkan contoh pembuatan produk kecantikan ya. Jadi perusahaannya ini yang labelnya itu segelnya asli, orisinil, kemudian dijual di pasaran bener produk itu, tapi diupload dengan barang-barang zat-zat berbahaya lainnya. Harganya pastinya melonjak. Kalau orang biasanya kalau tidak bisa berpikiran secara realistis, nah orang tersebut memilih, oh ini produk ini bagus, kok lebih murah, saya pilih yang lebih murah tanpa memikirkan dampaknya. Dia tidak ini sebenarnya palsu apa tidak sih, kalau dia murah kok ini mahal. Nah seperti itu. Nah itu harus bener-bener ya, harus benar-benar dipikirkan. Percuma kalau barangnya murah tapi palsu, itu kan merusak diri kita sendiri. Untuk profil usaha kecil itu sebenarnya kriteria perusahaan kecil itu menurut Undang-Undang Nomor 9 Pasal 5 itu memiliki kekayaan bersih paling banyak itu 200 juta. Jadi tidak termasuk tanah dan bangunan, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar. Ini contohnya. Untuk menuruti Komisi untuk Perkembangan Ekonominya, manajemen berdiri sendiri dan juga manajemen adalah pemilik. Nah, untuk modal disediakan oleh pemilik atau sekelompok kecil di daerah operasi bersifat lokal. Dan untuk ukuran secara keseluruhan itu relatif kecil sendiri. Untuk kekuatan usaha kecil memiliki kebebasan untuk bertindak, fleksibel dan juga tidak mudah goyang. Untuk kelemahan
kelemahannya ini, kelemahan struktural ini kelemahan usaha kecil dalam manajemen organisasi, teknologi, sumber daya, dan juga pasar. Untuk kelemahan kultural, kelemahan dalam budaya perusahaan yang kurang mencerminkan perusahaan sebagai korporatif kultur. Nah, demikian dulu materi tentang strategi menjalankan usaha atau bisnis. Ya, jika kurang paham silahkan bertanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.